A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu qutbul irsyad Syarifu Abdullah bin Alawi al-Haddad. Nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid din wal dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa ruwiya marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man ishtara thawban bi asyrati darahima wa fiha dirhamun min haramin lam yataqabbalullahu lahu sholatan ma dama alaihi minhu syai'un. Allahumma inna nas'aluka fahman nabi wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Jamaah marilah dibagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pengajian kita yang sudah telah disampaikan bahwa siapa saja daripada kita yang memakan perkara halal dan syubhat, maka akan sangat jarang, akan sangat langka mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan amal yang soleh. Kalau makanan yang haram, tidak akan pernah dia memperbuat amal yang soleh. Sekalipun dia makanannya haram, minumannya haram, tetapi dia banyak melakukan amal yang soleh. Sekalipun seperti itu, pada zahirnya dipastikan bahwa akan datang kepadanya yang merusak daripada amal soleh yang dia perbuat. Seperti misalnya dia beramal soleh tetapi disertai dengan ujub, dia beramal soleh disertai dengan riya, maka amal solehnya akan hancur, tidak ada faedahnya. Itu semua akibat daripada makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut daripada perkara yang haram. Naudzubillah, naudzubillah. Jangan sampai. Penjelasan mengenai itu yang lebih terperinci sebagai berikut. Beramal soleh itu dilakukan oleh gerakan anggota tubuh, sementara pergerakan anggota tubuh kita itu hanya akan menjadi kenyataan karena ada kekuatan, dan kekuatan yang ada pada kita hanya terjadi akibat daripada makanan yang kita konsumsi. Kita makan, maka makanan itu akan memicu kekuatan pada tubuh. Kalau kita tidak makan, kekuatan itu tidak akan pernah ada. Kamu lila sampai itu barang dakan lesur. Yang memberi kekuatan itu secara zahir adalah makanan. Kemudian pergerakan badan itu diekseskan oleh kekuatan yang ditimbulkan oleh makanan tersebut. Kalau makanannya perkara yang haram, kalau makanannya perkara yang cemar, perkara yang najis, maka kekuatannya menjadi kekuatan yang haram, kekuatan yang cemar dan najis. Pergerakannya pun pergerakan yang haram dan najis.
Sementara Allah Maha Suci, Maha Bersih, dan Maha Baik. Tidak akan pernah sekalipun Allah menerima sesuatu terkecuali yang suci, bersih, dan baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu Maha Bersih, Maha Baik, tidak akan pernah menerima sesuatu terkecuali yang bersih. Sebenarnya makanan dan minuman yang kita konsumsi itu merupakan kunci untuk ibadah kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan asal dapat, jangan asal makan. Biar bagaimanapun Allah itu as-Samad. Allah yang senantiasa kita butuhkan di setiap keadaan dan dalam segala hal. Kita ingin mendapat karunia Allah. Dengan itu kita mengangkat tangan kehadirat Allah melalui lantunan kata doa, ya Allah, kita memohon kepada Allah. Bagaimana mungkin doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau uang biyadil haram? Pagi-pagi kita sudah sarapan pagi dengan perkara yang haram. Fa'anna yustajabu. Bagaimana orang bisa dijabah? Jadi sekarang yang terpenting bagi kita, usahakan apa yang masuk ke dalam perut daripada makanan dan minuman itu adalah perkara yang haram. Perlu sibuk kapan tak? Ulama yang gak bersebaik. Kalau amat aingnya rek beulung ke kejo ke rek tina biru ke atau tina koneng apa masalah menambah. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Saya kesian ibadah kita. Nah, selanjutnya diriwayatkan kepada Rasulullah SAW dalam bentuk hadis marfu. Sabda Rasul, man ishtara sauban bi ashrati darahima, barang siapa yang membeli baju dengan harga 10 dirham, wa fiha dirhamun min haramin, dan pada uang yang 10 dirham itu kedapatan 1 dirham daripada uang haram. Berarti beli bajunya dengan 10 dirham, tetapi 1 dirham daripadanya itu daripada uang haram. Berarti amalnya berapa? 9 dirham. Yang halalnya 9 dirham dicampur dengan 1 dirham yang haram. Lam yatakum balilahu lahu sholatan mada ma'alaihi min syai'un. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima sholatnya selama pada baju itu kedapatan sesuatu daripada yang haram. Setiap dia sholat pakai baju itu, maka sholatnya tidak diterima. Itu Bapak hari sholatnya. Sampai dengan detik ini kita melakukan sholat masih maksa. Terlalu banyak orang sekarang yang sholat dalam berbahasa, sholat itu sudah merupakan satu kebutuhan bagi saya. Bohong. Waduh. Kalau kerot. Maaf. Kita maksain, tahajud maksain. Sudah bangun sebenarnya, tapi malas. Kemudian kita ingat
Kalau sekarang saya malas, besok saya mati, apa yang mau saya bawa? Maksakan budak. Ya amat tidak tahajud dan kurang dilakukan bagian kayaan bangsa di barang kalawan pun, tapi kok jadi dari aku gara-gara perkaraan. Baik. Orang jarang sadar mengenai ini. Wajar. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Karena sesungguhnya manusia sangat-sangat suka dengan yang namanya materi, dengan yang namanya dunia. Wajar. Jaga, simpan dah. فإذا كان هذا حكم الثوب الذي أشد ثمنه من حرام فكيف يكون الحال لو كان كله كذلك. Kalau hukum baju ini tadi dibeli dengan 10 dirham, cuma satu belinya perkara yang ada. Kalau hukum baju ini yang 1/10-nya itu daripada perkara yang haram, mengakibatkan sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kalau baju yang kita beli dengan yang haram secara total, semuanya dengan uang haram, bukan 1/10, dibelinya 25.000 haram kami. وإذا كان هذا في الملبوس الذي هو على ظاهر الجسد فما الظن به في الغذاء الذي يتخلل الأوك والأوصال. Kalau keadaan yang sangat mengerikan ini terjadi pada baju yang tentunya hanya nempel di bagian luar daripada tubuh. Kalau semua hal yang mengerikan ini terjadi pada baju yang hanya menempel pada tubuh bagian yang luar, bagaimana kalau dalam masalah makanan? Makanan tidak nempel di luar tubuh, tapi masuk ke dalam tubuh. Makanannya makanan haram, minumannya minuman haram, masuk ke dalam tubuh, yang tentu saja itu akan mengalir di peredaran darah kita, akan mengalir di sendi-sendi kita, dan akan mengalir ke seluruh tubuh. Akhirnya tubuh kita semua terjadi daripada perkara yang haram. Kalau sudah Allah Maha bersih, Allah Maha bersih. Itulah saya sering apa-apa yang kita persembahkan kepada Allah harus yang baik. Ucapan harus ucapan yang baik. Perilaku harus perilaku yang baik. Nah sekarang kalau kita membaca sesuatu sudah tidak baik, bagaimana diterima sama Allah? Karena Allah Maha baik, tidak menerima terkecuali yang baik. Sekarang begini, ada satu kitab, namanya kitab itu Manba Usul Hikmah.
dalam kitab itu disebutkan, kalau kita membuat satu wafat, maka buatlah ia dengan bentuk yang baik, seperti tarikan pena kita pada saat kita menjabarkan qaulul haqqu walahul mulk, itu harus lurus. Kalau tarikan penanya lurus, kemudian kita tempatkan adat sesuai yang telah diatur dalam bab usul iman, maka wafat itu akan hidup. Karena wafat itu akan ada pembangkitnya daripada malaikat Allah. Itu kalau kita bikin wafatnya bagus. Ya, saya titip beratkan ke masalah bagus. Kalau bikinnya tidak bagus, nanti awan daripada wafat itu gak ada. Apalagi hakimnya bodoh amat dengan ada yang kurang bercerita, ada yang ilmannya apalagi di sekedar contoh harus bagus, mirip harus bagus. Kemarin dia terima Yura stunil bindos ya. Tuh manigus dong. Tapi gitu nasib orang kita main dulu ya dah tambah organ juga. Tulil birudo. Cuma mani gitu kita. Padahal mah dau bau sukun dua patah dau. Lahir dua patah po. Karena itu dikata bir darus, lain bir bos. Tapi ya malu lah, bagan tunggal. Terus gitu. Fahami taubatan. Paling fahami macam lagi fahami taubatan. Dah dingin. Kemudian yang seharusnya panjang dibaca pendek, itu kan jelas tidak benar. Yang panjang-panjangkan, yang pendek-pendekkan. Karena harokat di dalam apa yang kita baca itu harus benar. Coba enak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau misalnya harokatnya tidak benar, siratal ladzina an'amtu 'alaihim, sah enggak sekali qiraat Fatihahnya? Jawabannya tidak sah. Itu kalau ia tidak tahu maknanya. Tetapi kalau ia tahu maknanya, Fatihahnya tidak sah dan ia kufur seketika. Karena siratal ladzina an'amtu 'alaihim berarti jalan yang aku telah berikan nikmat kepada mereka. Ya Allah mengambil posisi Allah Subhanahu yang memberi nikmat kepada mereka itu minal anbiya'i wal mursalin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, hanyalah Allah Subhanahu. Kalau dia baca an'amtu 'alaihim, hari anu beri nikmat kepada nabi jeung kepada rasul. Murtad hari tak kena naudzubillah. Harus benar, harus baik. Dan amal itu maaf ya, doa saya jangan mengejar banyaknya. Kalau tiba bisa gerbek asal tamat ngaji
hari ganti itu mudah-mudahan tamat. Padahal jelas-jelas ulama katakan fahmu baitin afdalu min hifzi alfi baitin. Paham satu baris lebih afdal ketimbang hafal, ketimbang ketalar 1000 baris. Katalar mangan teu paham beus ya eta kos monyet ngabulung kalapa. Amali tidak banyak pun asal baik supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal kalau sudah diterima oleh Allah, yang sedikit pun nilainya teramat sangat besar. Biar amal sedikit nilainya sangat besar. Wa ridwanum minallahi akbar. Sengaja dilakir amal itu supaya membedakan takwil. Hai ridwanun qalilun minallahi akbar. Keriduan yang sedikit kalau dari Allah akbar itu besar. Itu ya, kita baik-baik dalam berusaha, dalam kasar, biar kita dapatnya cuma sedikit, yang penting Allah. Insya Allah ibadah kita diterima, doa kita juga diijabah. Mudah-mudahan kita semua Allah kasih taufik dan hidayah. Apa yang telah disampaikan dapat dicerna, kemudian dapat diamalkan di kehidupan saya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astauda'tuka lam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi la tansanihi ya rabbal alamin. Wallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan